Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi sahib rahmatillah dadama fi imillah salatan wa salaman imaini bi dalam kiram wala an subh. Segala puji bagi uh, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berupa salawat dan salam serta kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga besar kita dan bersama Rasul SAW insyaallah. Lanjutkan pembahasan sekitar sunnah-sunnah pada bulan Ramadan. Terakhir kita kemarin membahas tentang pastikan yang masuk yaitu barang-barang yang halal karena berat ya. Sedangkan kalau sudah ada larangan dilanggar berarti apa? Ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya kemarin itu apa? Tidak bisa taat. Ya, apalagi konsekuensinya kemarin? Amalnya tidak diterima. Apalagi kemarin? Ya, enggak suka karena bensinnya kecampuran bukan barang halal jadi malas untuk beribadah. Lalu ada lagi konsekuensinya yaitu ingat ku anfusakum wa alikum nara wa quduhanus wal hijarah. Ya, ini ayat. Jagalah dirimu dan anggota keluargamu dari sisi api neraka karena bahan bakarnya neraka apa? Wa quduhanus wal hijarah. Bahan bakar neraka apa? Yang disebut siapa dulu? Wa quduhannasu wal hijarah. Yang disebut apa dulu? Nas dulu baru batu. Kemarin kita belajar tertib berapa? Kalau ada tertib itu disebutkan berarti dulu. Berarti kalau besok neraka merebet itu mendingin, maka dipastikan api neraka itu pasti dikasih bahan bakar oleh Allah supaya tinggi lagi. Dan bahan bakar pertama manusia itu supaya neraka panas lagi muncul ke manusia diculki. Supaya nah sekarang siapa manusia tersebut yang jadi bahan neraka? Jadi bensinnya cemplung. Ternyata disebutkan kullu lahmin nabatin min haramin fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka daging tersebut jadi bahan bakar neraka. Nah, sekarang kita naudzubillah min orang makan barang haram. Kan jadi sel loh, memperbaiki sel yang rusak dan sebagainya ya. Maka dia ada di dalam tubuh tidak hilang. Berarti kalau seandainya dia menjadi sel katakanlah jeriji, ya berarti walaupun jeriji dari barang haram, ya semuanya katut, nggak mungkin diputus. Itu maknanya apa? Kalau naudzubillah min dzalik orang makan bahan haram, maka seluruh tubuhnya akan jadi bahan bakar neraka. Itu sih. Empanin rokok ini bahasa Jawa. Dan itu dulu baru batu. Padahal batu sendiri pernah dalam satu riwayat ya, putrinya Kanjeng Nabi Fatimah Zahra radhiyallahu anha ya. Pernah putrinya Kanjeng Nabi ini mengeluh minta salah satu dari sahabat Rasul ya tawanan perang budak minta untuk apa? Membantu pekerjaannya Siti Fatimah Zahra untuk giling giling gandum. Karena dia tugasnya banyak ya. Giling kan berat, apalagi ngasih makan keluarganya, sahabat-sahabat ahlus sufa yang nggak punya makanan dan sebagainya. Kerjaannya belum, macam-macam lah ya. Sehingga Kanjeng Nabi mengatakan, ya putriku, kalau kamu mau giling gandum, ya kamu pegang batu tersebut dan batu tersebut kamu ucapkan basmalah. Maka setelah kau ucapkan basmalah, letakkan. Ini lain ya, basmalahnya Kanjeng Nabi sama kita beda ya. Setelah dibaca basmalah tersebut, lalu batu tersebut muter sendiri. Ya ini mukjizat ya, muter sendiri. Lalu Kanjeng Nabi aukamakol ya. Di akhir hadis itu mengatakan, ketahuilah, batu tersebut akan menjadi salah satu perhiasan di surga. Kenapa dia mau muter? Karena batu itu akan mau meladeni kita semua, karena dia takut. Kalau tidak taat pada aku, maka dia takut dia menjadi bahan bakar neraka. Karena disebutkan di Quran. Bisa bicara. Nah, coba lihat. Batu saja takut jadi bahan bakar neraka. Batu itu benda hidup apa mati?
tapi bisa takut sama panasnya api neraka. Berarti apa? Ini merupakan bahasa kias. Apa? Berarti saking panasnya api neraka, batu bisa ngerasain. Paham maksudnya? Paham maksudnya ya? Saking panasnya batu neraka, saking panasnya, batu ini bisa ngerasain. Jadi, batu itu takut. Dan dia bisa berbicara dengan fasih kepada Rasulullah SAW. Aku takut menjadi salah satu batu yang disebutkan di Quran, wal hijarah tadi, yang akan dicemplungi sebagai untuk memanaskan api neraka. Tidak, direm sama kami. Kamu besok jadi perhiasannya di surga. Dan batu saja takut. Kok manusia petantang petenteng. Tapi ya Allah, ya coba kita melihat dulu ya. Kita lihat dulu. 156. 156 ntar ya. Ya. Di sini sebagian disebut narukum haji juz'um sab'ina juz'am min nari jahannam. Di Kanjeng Nabi mengatakan panasnya api dunia itu hanya satu bagian dari 70 bagian api jahannam. Maksudnya apa? Panasnya api dunia ini itu ternyata lebih dingin 70 kali daripada api jahannam. Maksudnya apa? Bisa diartikan api jahannam ini kalau dibandingkan dengan api dunia yang paling panas, maka api dunia yang paling panas dilipat gandakan 70 kali, itulah panasnya api jahannam. Nah, sekarang saya tanya, RT, api dunia yang paling panas api apa? Hah? Ya, benar. Coba lihat. Dulu pernah ada sebelum Merapi meledak, kalau nggak salah 3 bulan sebelumnya ada tenaga ahli dari Jepang memasukkan alat ya dalam perjalanan kemana-mana ke Gunung Merapi itu loh, ya untuk mengetes ya berapa tuh besarnya wedus gembel panasnya. Waktu itu kejadian Merapi kan meletus 3 bulannya. Setelah itu diambil sampel sama dia, ternyata terekam waktu yang keluar itu sudah beberapa saat sudah hilang, lebih dingin lah. Diambil sampelnya tersebut ternyata tercatat 4000 derajat. Sehingga saking panasnya, api di Merapi, batu di Merapi kan gede-gede tuh. Saking panasnya jadi pasir lembut. Nah, kalau kita pakai siapa ini yang punya latar belakang fisika siapa? Yang punya latar belakang fisika siapa? Ilmu fisikanya kuat. Ya, kan ada satuan tuh, udah lali ya. Dulu pas pelajaran fisika bolos. Coba, untuk bisa memecahkan benda keras kan perlu energi ya enggak? Kira-kira jenengan mungkin belum di sini ya. Waktu wedus gembel Merapi keluar ini, ada di Muntilan, sekarang masih ada. Ada batu gedenya seberapa ya? 2 kali papan ini. Padahal dari tempat jalan apa namanya? Di Muntilan itu di jalan apa namanya? Jalan apa namanya? Yang jembatan baru itu, yang baru itu. Nah, di situ ada batu, padahal dari puncaknya Merapi ke situ kalau diukur itu sekitar jaraknya 25 kilo. Bedanya segitu. Itu tenaganya bisa sampai ke situ, itu tenaganya berapa, kalau ada satuan kekuatan berapa. Dan batu itu diketok-ketok kalau pakai tangan manusia keras, tapi kok bisa jadi pasir. Berarti energi yang bisa memecahkan batu itu kira-kira kalau dihitung pakai satuannya berapa gitu loh. Berarti panasnya waktu meledak itu kan lebih panas dari 4000 derajat. Sehingga pasir saja, kalau nggak percaya gini aja deh. Jangan ngambil pasir batu segini, digodok di dapur jenengan. Kira-kira pecah nggak kira-kira? Sampai gas entek bola-balik orang pecah-pecah. Kenapa? Berarti api panas yang kompor yang kita pakai kurang panas untuk memecahkan batu. Itu logikanya gitu, paham ya? Nah, berarti berapa sih panasnya paling panas di dunia ini? Kita tidak paham berapa. Dan itu ternyata masih di 70 kali lipat nanti api jahanam. Wallahu alam. Wallahu alam. Nggak bisa bayangin, kita nggak bisa bayangin. Dan nanti kalau di akhir nggak ada hukum mati. Nggak ada hukum mati. Suruh ngerasain. Gitu, rasanya seperti itu. Oh sekarang jangankan api itu. Wong sing paling kuat dunia lah. Sing paling ngeyel, sing paling top, sing tatuni paling akeh lah. Suruh demek lilin 1 menit kuat lah kira-kira.
Kain-kain kok. Wah. Allah Allah. Lah itu dia. Ya. Lalu kita lihat lagi. Ya. Disebutkan di sini ya. Wa anhu qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istami'a wasbatan. Waktu itu sahabat bersama Kanjeng Nabi sedang halaqah, sedang majelis ilmu ya. Tiba-tiba terdengar suara keras. Suara keras ya. Faqala, maka Kanjeng Nabi mengatakan, "Hal tadruna mahaza?" Sahabatku, kamu tahu enggak itu suara apa? Kamu tahu enggak itu suara apa? Ya. Kulna, maka sahabat berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan engkau yang mengerti ya Rasulullah itu suara apa. Qala, maka Kanjeng Nabi mengatakan, hajarun rumiya bi finnar mungsu sab'ina kharifan fawayah di finnari al'an hina ingtaha ila qa'riha fasami'tum wasbataha. Kanjeng Nabi menjawab, itu adalah batu yang sudah dilempar 70 tahun lamanya. Dan sekarang baru batu itu sampai di kerak intip neraka, dasar neraka. Dan itulah yang kamu dengar suaranya. Berarti artinya apa? Jerunin neraka, jeruni itu kalau ada batu yang dilempar baru sampai dasar neraka makan waktu 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan akhirat. Kalau dunia ya dikali 1000 lagi. Wallahualam. Gini. Ini batu misalnya, jenengan naik ke tower Magelang, tower air. Tingginya berapa tower air kira-kira itu? Yang di alun-alun. Berapa, Pak? 50 meter ada nggak, Pak? Hah? Lebih ya? Hah? Kurang lebih. Coba jenengan pakai stopwatch lempar. Kira-kira sampai tanah berapa? Berapa detik? Paling ada nggak? 15 detik ya sampai. Paling ya sekitar gitu sampai. Nah, sekarang kalau seandainya 70 tahun dilempar baru sampai dasarnya, ayo yang jago fisika hitung berapa dalamnya. Ayo yang jago fisika hitung. Wallahu a'lam. Berarti sudah panas dalam. Dan disifatkan dalam riwayat hadis yang lain, api neraka itu hitam pekat. Hitam pekat maksudnya apa? Naudzubillah min dzalik, subhanallahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak akan terkena seperti itu, kita dan keluarga besar kita ya insyaallah ya. Dan sudah hitam pekat. Berarti hitam pekat bagaimana? Orang kalau sudah masuk neraka tersebut, dia seperti orang buta, nggak bisa ngeliat apa-apa. Karena saking pekatnya api neraka tersebut. Nah, sudah nggak bisa ngeliat apa-apa, panasnya seperti itu. Orang seandainya kita misalnya malam-malam, jam 1 malam, jam 2 malam, listrik mati, nggak ada sinar bulan, nggak ada ini. Rasanya kan dadap-dadap. Itu masih hawa Magelang, masih sejuk. Ya nggak? Tapi ini seperti itu, nggak bisa lihat apa-apa, panasnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya siksanya kan double-double. Nggak bisa ngelihat aja tersiksa. Nah, seperti itu. Nah, itulah kira-kira gambarannya sebagian yang ditunjukkan. Nah, berarti apa? Semakin dalam, semakin panas. Tapi ternyata, wes ngerti kayak gini. Kita tidak sebut nama lo ya, tidak sebut nama lo ya. Ya, tidak sebut nama. Ya, tidak semua. Kan ada orang mengatakan, aku besok mau masuk neraka aja. Kenapa? Karena temannya artis-artis. Ini kalau dalam pelajaran akidah, ini mengejek syariat. Ini mengejek syariat. Ya, ini menghina yang membuat api neraka. Berat loh nih. Ya, dengan berani seperti itu. Ya. Lalu coba kita lihat. Panasnya seperti itu, dalamnya seperti itu. Tapi sekarang sudah ada yang booking tempat di intip neraka. Siapa? Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya aspal. Aspal ini bahasa Arab. Aspal itu di mana? Di mana aspal? Ini aspal. Aspal di mana? Paling bawah sendiri. Ini coro bahasa Jawa ini apa? Intip. Pernah makan intip? Ya kan dari paling bawah. Sesungguhnya orang munafik tempatnya diintip. Nah, orang munafik itu siapa? Orang munafik siapa? Nasrani? Bukan. Orang Nasrani bukan munafik, dia orang kufur.
Kufur ini apa? Kafaro. Dia terhalang dari mengaku kalau Allah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan hanya Nabi Muhammad utusan Allah. Itu orang kafir. Orang munafik bukan orang kafir. Orang munafik ini, mohon maaf loh ya, dia mengaku Islam, tapi dia apa? Menghina syariat Islam. Dia menghina Allah. Dia menghina Rasulullah SAW. Dia menghina simbol-simbol kehormatan Islam. Nah ini munafik. Islam, tapi dia menghina. Kenapa disebut munafik? Wajah hadasa kazab. Karena kalau dia berkata kan dusta. Ya, seandainya orang munafik kan ucapan dengan perbuatannya beda. Kalau dia Islam, konsekuensi harus cinta Allah. Konsekuensinya harus membanggakan Rasulullah SAW. Konsekuensinya harus apa namanya? Senang kepada masjid. Konsekuensinya itu apa? Semua simbol-simbol Islam ini apa harus diagungkan? Itu kan Islam. Tapi orang munafik justru kebalikannya. Nah, coba berapa banyak sih? Ya kalau kemarin kejadian di Swedia ada orang bakal Quran. Ya dia orang kufar kok nggak percaya. Terserah dia sudah. Tapi kalau seandainya ada orang Islam nginjak-injak Quran bagaimana kira-kira? Munafik itu siksanya lebih berat daripada orang kufar. Karena dia Islam. Harusnya dia apa? Mengagungkan syariat Islam. Tapi dia apa? Justru nginjak-injak syariat Islam. Nah ini. Hati-hati. Hati-hati. Ya, ini ya kita tidak sebut nama ya, tidak sebut nama ya. Ya kejadian ini kalau kita perhatikan di televisi dan sebagainya, ya banyak orang yang mengaku Islam tapi pernyataan-pernyataannya itu justru menyudutkan Islam. Hati-hati. Hati-hati. Apakah dia tidak pernah membaca Innal munafiqina fid darki asfali minan nar? Sesungguhnya orang munafik ini diintip neraka. Apakah dia nggak pernah baca ini? Dan apakah tidak pernah mendengar hadis yang kalau api jahanam ini 70 kali lebih panas daripada api dunia yang paling panas, dan dalamnya neraka ini 70 tahun, batu lempar baru sampai. Apakah nggak pernah dia tahu itu? Ya, seandainya dia tahu, ya kalau beriman loh ya, kalau beriman harusnya pingsan dia. Harusnya pingsan. Kenapa? Dia tidak bakal bisa bayang ayo folorone. Nah itu. Jadi kita sebagai Islam alhamdulillah hati-hati. Jangan sampai lepas dari lisan kita ini menghina syariat Islam. Selain resikonya kekufuran dan resikonya tadi jadi munafik tadi. Munafik tersebut ya tadi lain di kata, lain di hati. Ya, ya seperti itulah. Paham sampai sini? Paham ya? Ini ditanya, ya gimana? Tergantung barang haramnya ini punya orang lain apa bukan. Kalau bukan punya orang lain, bisa punya orang lain. Ini cuma contoh ya. Dengan misalnya waktu sekolah SD makan tahu 5, pas hitung-hitungan ngaku 2. Kan berarti kan nggak bayar 3 toh. Nah ini kan punya orang lain. Maka jenengan pertama wajib mencari orang tersebut, minta maaf, ganti, minta ridho. Kalau diridhoi selesai sudah. Tapi orang ini udah meninggal, cari ahli warisnya. Ahli warisnya cari. Ketemu, ini punya ayahmu, saya dulu pernah gini-gini, ini uangnya sekian, bagi waris. Terserah dia mau bagi enggak. Tiba-tiba ahli warisnya enggak ada. Enggak ada sudah. Ya, bagaimana? Jenengan kan mengeluarkan uang sejumlah yang jenengan colong tadi, masukkan ke amal jariah, pahalanya niatkan buat orang yang dulu pernah kita zolimi. Nah, ya, seperti itu. Nah, nanti besok saya akan bikin konten tentang bagaimana ada amalan sholat yang dilakukan di bulan hari Jumat khusus bulan Ramadan. Enggak, setiap Jumat waktu duha atau badal duhur sebelum asar, yang kalau kita lakukan maka orang-orang tersebut yang kena kita zalimi tidak menuntut kita. Insya Allah besok saya bikin kontennya. Nanti saya share ya. Jenengan punya nomor telepon saya enggak? Enggak punya ya? Hah? Pernah ngikutin itu konten saya nggak? TikTok, YouTube? Belum pernah ya? Jenengan itu nomor telepon saya situ. Ya nanti cari aja TikTok apa akunnya apa namanya? Cuma itu toh. Terus gitu aja. Nanti jenengan lihatnya ada. Nanti ada jenengan lihat. Jenengan bisa TikTok, bisa YouTube ada. Nanti di situ ada macam-macam ya, apa masalah-masalah yang syariat yang penting yang bisa diperhatikan. Ya besok saya mau bawa tentang amalan itu. Itu nomor telepon saya di situ. Ya tinggal telepon cari ya. Kalau nggak dapat nanti laporan sama saya, nanti dia dibantu untuk dapat ya. Tadi gimana pelajaran itu ya? Ya jadi cari haknya.
Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada 2 orang, ya kita harus nyari 2 orang. Ya. Semakin banyak semakin repot orang tersebut. Semakin banyak semakin repot. Nah, kalau misalnya yang dizolimi 200 juta orang bagaimana kira-kira? Maka dari itu Sayyidina Umar bin Khattab waktu berakhirnya Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal, maka orang-orang bilang, kamu ya Umar yang paling cocok. Nah, jadi Umar mau sudah, ya. Lalu Sayyidina Umar begitu menjelang wafat, ada ciri-ciri sudah mau wafat, lalu orang bilang, anakmu ya Umar. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, tidak, cukup aku Umar yang akan menghadapi panjangnya hisab, jangan anak. Jadi Sayyidina Umar bagaimana? Ininya apa tuh namanya? Meladeni masyarakat. Ada satu nenek-nenek tua ya di gunung Sayyidina Umar ini. Sayyidina Umar ini mengatakan, aku ini bagaimana bisa tidur? Kalau aku tidur di jam siang, berarti aku melalaikan tugasku sebagai pemimpin. Tapi kalau aku tidur malam, berarti aku tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Umar ini kalau malam-malam kelilingan, istilahnya berusuhan. Ada keluarga diketok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dilihat nenek-nenek yang nggak punya siapa-siapa, Sayyidina Umar ngangkat gandum sendiri, dimasakkan sendiri, nggak punya siapa-siapa, punya anaknya dijulangi. Setelah dijulangi, ya, habis itu sepuas, ini nenek-nenek nggak tahu nih kalau ini presiden nih, nggak tahu. Itu dengan puas, ya, lalu orang itu mengatakan apa tuh namanya, dia mengatakan ini, wah ini seandainya khalifah kita ini seperti kamu, wah istimewa, padahal ini khalifah. Nggak tahu, ya. Akhirnya begitu meninggal dunia, tanya anak, kok si ini nggak pernah ya, nggak datang ke sini lagi. Lalu ada sahabat yang ngasih tahu, ya itulah khalifah. Wah. Padahal waktu itu dia nggak suka seperti itu. Ya, lihat presiden seperti itu. Presiden itu seperti itu. Jadi ini bukan pencitraan, tapi ini memang melayani masyarakat. Seperti itu pun bilang, aku ini bakal dihisap paling lama. Maka jangan anakku. Aku ini dihisap paling lama, maka jangan anakku. Lah, model gitu aja takut. Yang amanah seperti itu aja takut jadi pemimpin. Lah, sekarang kok jadi pemimpin royoan? Ayo sekarang mohon maaf, kita nggak ngerasain ya fakta ya. Seandainya jenengan pengen jadi gubernur, kira-kira jenengan bodoh apa robondo kira-kira? Bondo apa robondo kira-kira? Hah? Atau ke duit apa kira-kira? Hah? Nek punya jenengan mau jadi gubernur, modalnya main cuma 10 juta, jadi nggak kira-kira? Tidak jadi. Ustra ceto welo-welo, wanitiro rata-rata orang-orang bilang. Bener nggak? Wanitiro nggak kira-kira? Terang-terangan sudah. Seperti itu. Nah, berarti apa? Khauf yang sekarang ini sudah jadi barang langka. Apa itu khauf? Wedi maring Gusti Allah enggak ada. Enggak ada. Jadi kita ini sekarang melakukan pelanggaran syariat ini seolah-olah besok kita ini enggak mati. Seolah-olah kalau mati tidak dihisap. Seolah-olah mati enggak ada hitungannya. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Dan kita ini terlina bobok dengan apa? Innallaha ghafur rahim, innallaha ghafur rahim. Ini terlina bobok kita gini. Sesungguhnya Allah ghafur rahim. Wes maha pangapunten, ngasih. Tapi kita tidak lupa. Kan ada penyeimbangnya. Apa? Azabun alimun. Nah ini dia. Di Quran ini kita lupa. Tidak dengar azab aku Allah sangat menyakitkan. Nah itu lupa. Jadi kita tidak ada balance. Jadi kita ini apa? Tidak punya rasa takut sama sekali sama Allah. Ya itu. Karena kita tidak takut, ya sudah. Bablas, remeh orang. Blas. Nah, sekarang kenapa sih kita tidak punya rasa takut kalau kita tarik ke belakang? Kenapa kita tidak punya rasa takut? Kenapa? Ya, mungkin benar. Kenapa kita tidak punya rasa takut? Ya, kenapa kita tidak punya rasa takut sama Allah? Ini bensinnya bisa entek gitu nih.
Tiga res. Gini ya. Orang kalau tidak tahu, nggak bakal takut. Ini pengalaman saya pribadi. Saya dulu pernah ke Surabaya, ya. Ya, waktu belum zamannya sampo loh ya. Masih ada cekatan-cekatan polisi. Saya naik mobil nyetir, ada polisi nyegat, saya santai wae. Mana apa-apa sampai lewat, nggak ditangkap gitu, maksudnya nggak diperiksa. Begitu saya sampai Magelang, drok saya, kenapa? Jebule STNK-nya orang kegowo, ada di meja. Kalau saya ngerti waktu itu, di tengah perjalanan STNK nggak bawa, takut nggak kira-kira? Waduh, cemas, karena tahu. Contoh lagi yang kedua, kodok. Ya, tiap malam jalan kita biasa aja lewat loh ya. Terus ada orang yang bohongin kita. Pak, kalau jenengan Purman Armada, misalnya jenengan orang baru ya, jangan lewat jam 9, 10 malam. Kalau lewat situ hati-hati, Pak. Kenapa? Tiba-tiba ada putih nongol gitu, Pak. 3 orang ngomong gitu, bohongin jenengan jadi was-was nggak kira-kira? Jadi was-was, padahal nggak ada apa-apa. Kenapa kita was-was? Karena kita kalau kita nggak tahu, karena kita nggak tahu. Karena kita tahu, jadi kita paham maksudnya? Kita kalau tahu jadi kita takut. Masalah kita tidak takut apa? Karena kita tidak pernah dikasih tahu tentang murka Allah seperti apa. Paham maksudnya? Kita tidak pernah ada orang yang mengasih tahu murka Allah seperti apa. Nah, kenapa kita tidak tahu? Karena sekarang kecenderungannya kalau datang ngaji senangnya yang ketawa. Itu paham. Itu masalah. Jadi kalau datang pengajian ini, itu sekarang ini kayak nggak ada bedanya sama standing up comedy. Ya, padahal ini skala penceramahnya saya tidak nyebut nama ya. Ya, ini cuma pelajaran buat kita. Skala nasional, bayarnya mahal dan sebagainya. Tapi di situ kita diajak untuk ketawa. Padahal dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang kalau semakin banyak ketawa, maka dia semakin keras hatinya, makin semakin jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak pernah dikasih tahu Allah kalau murka seperti apa. Jadi kita tidak punya balance, tidak punya penyeimbang. Allah ini rahmatnya seperti apa, Allah ini murkanya seperti apa. Tidak pernah dikasih tahu. Akhirnya kita lalai semuanya. Dan akhirnya outputnya kita tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga syariat digawe dolan. Nah itu masalahnya. Ninggalkan sholat gampang woi. Ya, wis berbuat maksiat gampang woi. Yang mendem gampang, auzubillah mendalik, zina gampang, apa wis ngambil haknya orang lain gampang woi. Seperti itu. Ya kemarin seperti yang kita bawa ceritanya Nabi Allah Isa, bagaimana orang yang 70 tahun dikubur gak pernah merasakan nikmat kubur. Gara-gara karena ngambil apa? Durita. Nah, berarti apa? Berarti kita ini perlu pengajian, balance, rahmat Allah kita pelajari sehingga kita bisa punya rasa apa? Harap kalau dosa kita ini bisa diampuni oleh Allah. Tapi kita juga harus mempelajari bagaimana bentuk-bentuk murka Allah sehingga kita punya rasa takut sama Allah. Jadi harus seimbang. Karena kita ini sekarang pengajiannya sudah jarang ngaji, begitu udah ngaji, guyu, ya bubar. Seolah-olah ini apa ya? Apa ya seolah-olah apa ya? Itu juga. Seolah-olah ini agama ini apa ya? Gampang sekali. Nah itu. Seolah-olah ini nggak ada itu. Ya, seolah-olah tidak ada hisab, seolah-olah tidak ada murkanya Allah. Paham sini ya? Nah, seperti itu. Nah, sehingga yang kita tadi bahas, batu pun takut. Batu kan benda mati. Batu pun benda mati. Nah, tapi saking panasnya, sehingga menjadi takut. Bayangkan. Jadi ini arti kias ya. Sehingga benda mati aja takut, kok benda hidup nggak takut. Ini kebangetan nggak gitu? Padahal nanti yang dihisap bukan cuma manusia. Ada dalam riwayat hadis, riwayatnya panjang ya. Besok kambing sama kambing pun nanti dihisap. Ada satu riwayat, satu kambing lapor, ya Allah, saya menuntut, saya dizolimi. Oleh siapa? Allah Maha tahu. Itu kambing juga. Lah kenapa? Saya nggak punya tanduk. Kambing ini punya tanduk. Nah, waktu dunia entah rebutan makanan atau apa, sehingga saya ditanduk, saya lupa. Ini bekas lukanya ya Allah. Saya merasa sakit, tapi saya tidak bisa membalas karena saya tidak punya tanduk. Saya minta keadilan ya Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Maka kambing yang punya tanduk itu dicopot, tanduknya dipindahin ke kambing yang nggak punya tanduk. Tanduk sekarang. Setelah ditanduk, selesai jadi turok, jadi hidup. Kambing ya. Yang hidupnya cuma syahwat, makan, kawin,
merasa kesakitan karena dizolimi, maka besok dia minta nuntut. Seperti itu. Dan itu juga berlaku hewan kalau dizolimi sama manusia, besok dia minta nuntut juga. Sama. Seperti itu. Maka jangan gampang-gampang menzolimi hewan. Dan ini ada di dalam riwayat tadi, saya lupa, di Sahih Bukhari apa-apa. Ada seorang ahli ibadah, abid, waduh, sholat macam-macam, waktu dihisab masuk neraka. Lah kenapa? Karena dituntut sama hewan peliharaannya, yaitu dia memelihara hewan, apa Ustaz? Kucing apa ayam? Lupa saya. Kucing ya. Dia melihara kucing, dia pergi tapi kandangnya ditutup, tidak dibuka dan tidak dikasih makan minum. Begitu balik kucingnya mati karena tidak bisa cari makanan sendiri. Zalim. Dan ibadahnya dia ini nggak guna, dia dituntut oleh kucingnya, dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena zalim sama ya pemeliharaan. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan, itu kita harus merawat. Jangan tinggal cun. Dan dia juga kepingin apa? Dia apa? Menuntut. Kalau seandainya dilepas ya terserah dia makan dulu. Dan ini jadi hati-hati. Ya, jangan sembarangan. Ya, untuk menyiksa hewan dan sebagainya sembarangan. Kalau nggak sanggup ya lepasin sudah. Kalau nggak langsung lepasin. Ya, dan hewan ini kan butuh apa? Butuh makan, butuh kawin dan sebagainya. Ya, butuh makan, butuh kawin. Ngapunten nggih. Jenengan punya burung satu, laki-laki tok. Jenengan kerangkeng. Suaranya bagus. Apakah itu suaranya itu adalah suara dia senang? Kita nggak ngerti suara burung ya. Bisa saja suara kayak, hei, Zolim, lepaskan aku mau kawin. Bisa saja kita nggak tahu. Karena hewan ini nalurinya kan cuma dua dong. Apa? Makan, kawin. Makan, kawin. Ya enggak? Nah sekarang kalau jenengan miara burung satu, laki tok, perempuan tok, dikurung. Makan jenengan kasih. Tapi kebutuhan kawinnya? Ada bisa jawab? Ayo. Dia ngomongnya bagus. Belum tentu melaknat jenengan itu ya biar. Ya Allah, azab dia ya Allah, jangan dikasih kawin ya Allah. Jenengan malah senang-senang, malah diperlombakan, mahal, astagfirullahaladzim. Jadi mengambil penderitaan mengambil keuntungan di atas penderitaan burung. Lagi loh, aduh ya Allah. Berat. Ya. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Jadi jangan dianggap sepele, ya. Hisab itu pasti ada, ya. Paham sampai sini? Ya. Ya. Nah, jadi tadi ya. Jadi setiap sesuatu yang tumbuh dari daging kita, maka daging tersebut jadi bahan bakarnya neraka. Seperti itu. Ya. Sehingga ya. Aduh, kitabnya yang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim. Lalu berikutnya, apa yang menyebabkan makanan haram tersebut efeknya kepada tubuh kita apa? Ya. Saya catatannya ada di rumah. Nah, tidak apa-apa deh, saya masih ingat sedikit-sedikit ya. Apa? Tadi kan kita sudah bahas akibat bahan haram, sudah kita bahas ya enggak? Ya, hisabnya berat, jadi bahan bakar api neraka, susah taat dan sebagainya. Sekarang ada lagi, apa akibatnya barang haram tersebut? Apa akibatnya? Ayo. Gini. Ini kalau seandainya kayu ini dicopot, ya, saya bisa lihat ibu-ibu nggak? Saya lihat, kayu ini namanya apa? Hijab. Kayu ini namanya hijab, ya. Nah, kalau hijabnya diganti pakai plastik, bisa kelihatan nggak kira-kira? Lihat toh. Tapi kalau plastiknya didobel, kelihatan, tapi agak kurang jelas. Tapi kalau plastiknya 5 sampai 7 sampai 8 lama-lama nggak kelihatan. Berarti apa? Kalau hijab semakin tebal, berarti apa? Hijab ini apa? Penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hijab. Hijab ini penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hijab semakin tebal, berarti apa? Kalau ini bahasa sederhananya ya, maka terkadang gini loh. Kita ini yang senang durian siapa? Yang senang durian.
Ayo, siapa yang senang durian? Hah? Senang semua toh? Nah, jenengan mau makan durian, bisa menikmati nggak? Bisa nggak menikmati? Enak toh ya nggak? Ada durian kan macam-macam toh. Wah, yang paling mahal yang 3 juta ada toh ya nggak? Jenengan sekarang bisa menikmati durian tersebut. Apa di dalam tubuh jenengan yang bisa menikmati durian tersebut? Apa? Hah? Lidah toh? Seandainya, nah dibilang maring cuma seandainya. Lidah jenengan lagi sariawan. Terus sudah sariawan, sakit gigi, cetut, cetut, cetut. Suruh makan durian, bisa kerasa nggak? Enak nggak? Hah? Bisa kerasa nggak kira-kira? Tidak terasa. Karena alat perasa nikmatnya rusak. Nah, ada satu alat penikmat rasa ibadah, kolb. Kolb ini bukan hati secara zahir ya. Hati secara apa namanya ya? Kolbi bahasa tasawuf namanya. Nah, ada orang yang bisa menikmati ibadah kepada Allah. Nah, ada orang yang bisa menikmati kenikmatan dunia. Apa konsekuensinya kalau ada orang yang bisa menikmati kenikmatan dunia, nyandu? Jenengan pergi ke Jogja, ada rumah makan yang enak. Maka begitu selesai, jenengan mesti ngancam, saya kalau kesini lagi tak ajak konco-konco saya. Kenapa? Nyandu. Ada orang penyandu rokok. Saya punya teman penyandu rokok. Waktu itu makan sama saya di Solo, tengkleng Bogala. Enak tengklengnya. Begitu makan tengkleng, dia makannya buru-buru. Buru-buru. Ngapain buru-buru? Nek aku loh yo, minta maaf ya, saya ngerokok lebih senang daripada makan tengkleng. Kenapa? Karena dia biasa merasakan rokok. Nah, kalau kita bisa merasakan makan dunia, sifatnya dunia, kenapa kalau kita ibadah kok tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah? Nah, gitu. Konsekuensinya orang kalau bisa merasakan nikmatnya dunia, maka dia nyandu. Konsekuensinya kalau ada orang yang bisa menikmati ibadah, maka dia nyandu. Nyandunya nyandu apa? Nyandunya ibadah. Seperti siapa? Ya seperti Imam Syafi'i. Nyandu baca Quran. Kalau satu hari nggak khatam Quran, nggak bisa tidur. Kalau Ramadan 2 kali, pagi sekali, malam sekali dalam terawihnya. Kalau enggak bisa tidur. Karena dia sudah nyandu, kebutuhannya nikmat. Dan dia bisa baca Quran nikmat. Ada satu ulama yang bisa merasakan nikmatnya Quran, tapi Ramadan dia nangis. Kalau siang-siang puasa nangis. Kenapa kok? Ya Beb, kenapa nangis? Ya, karena kalau siang saya tidak bisa baca Quran. Lu kenapa? Karena kalau setiap saya baca Quran, saya merasa nikmat luar biasa, sehingga lidah saya berubah rasanya menjadi madu. Sehingga saya ini khawatir tertelan batal puasa saya. Saya sehingga menjaga saya nggak baca Quran, saya malam baru baca Quran. Saking bisa menikmati tersebut. Siapa lagi yang bisa menikmati? Imam Ali Zainal Abidin, As-Sajjad, Ali sujud. Kenapa? Kalau belum menyelesaikan pada waktu malam hari 1000 rakaat sujud, nggak bisa tidur. Karena dia dalam sujudnya bisa merasakan kenikmatan tersebut. Nah sekarang permasalahannya kembalikan kepada kita. Apakah saat sholat kita bisa menikmati? Nah, apakah lagi baca Quran kita bisa menikmati? Apalagi zikiran kita bisa menikmati? Apakah kita lagi dengar ngaji bisa menikmati? Nah, jawabannya ada pada jenengan masing-masing. Kalau jawabannya bisa menikmati, maka kita akan nyandu. Kalau kita bisa nikmati sholat, kita nyandu sholat. Ini aja deh. Ada orang sudah nyandu kecanduan sholat berjamaah. Maka kalau dia ketinggalan sholat berjamaah sekali aja, rasanya nah, itu. Ya itu dia. Sekarang permasalahannya bagaimana posisi kita? Di ibadah mana yang kita sudah bisa nikmati sehingga kecanduan ini kan bahasanya kan bahasa sarkas semua ya. Tapi maksudnya itu loh, kecanduan itu apa ya? Kalau bahasa halusnya apa ya? Ya, ketagihan. Ya, ketagihan ya konotasinya kadang-kadang jelek juga ya. Karena belum pernah namanya tidak ada kan, saya ketagihan apa? Ganja. Orang kan paham loh. Tapi kalau jenengan ngomong sama teman, saya ketagihan apa? Sholat berjamaah. Aneh gitu aneh, karena nggak ada. Dan bahasa ini selalu dilengketkan dengan sesuatu yang buruk. Ya enggak? Selalu kan di konotasi. Jadi akhirnya buruk. Ya enggak? Ya itu. Coba jenengan. Saya ketagihan, saya nyandu. Orang pasti bilang, wah ini mesti nyandu ganja nih. Nyandu apa? Baca Quran. Nggak ada. Kenapa? Tidak pernah sesuatu yang baik disandingkan dengan bahasa tersebut. Nah, orang bisa ketagihan yang baik karena dia tidak ada hijab sama Allah. Apa yang menyebabkan hijab? Setiap barang haram, maka itu adalah hijab antara kita dengan Allah.
Sehingga kalau orang yang masuki barang haram terus ya pas nggak mau ibadah. Kenapa dia nggak merasakan ibadah? Seandainya ibadah mungkin loh ya, mungkin kalau saya ini tidak ngomongin orang loh ya. Ini udah entah di mana. Mungkin loh ya. Kalau misalnya ada Pak Gubernur di sini, orang yang tadi ya masih pejabat pemerintah nggak pernah ke masjid, dia ke masjid semua. Kenapa? Bukan karena dia pengen sholatnya. Kenapa? Sungkan sama gubernur tersebut. Kok maksud aku nggak teko di bawah gubernur? Itu loh maksudnya. Ya ini cuma permisalan, saya tidak nyebut ini cuma permisalan. Yang kalau kejadian seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati. Kalau orang menikmati jadi nyandu. Contoh orang yang ahli nyandu berjamaah. Ya, kalau sudah dengar tarhim, wis, udah bingung. Rasanya nggak bisa ditahan kaki. Tapi kalau yang orang nggak bisa nikmati jamaah, mau ajan kayak mau apa, sudah. Nggak diperhatikan sudah. Nggak ada perasaan sama sekali. Seperti itu. Nah, saya ada teman, saya bilang, dia bilang, wah bulan Ramadan, tadarusan lagi. Saya bilang, namanya teman dekat, tadarusan ya bukan cuma Ramadan, wae. Di luar Ramadan ya tadarus. Sudah, jangan. Benar toh? Ini pada masih 3 menit lagi. Ya, itu dia. Ya. Nah, teman saya bilang, wah nanti Ramadan mulai tadarus lagi. Saya bilang, tadarus bukan Ramadan, wah setiap hari tadarus. Enggak nih aku setiap Ramadan kok. Oh, kalau nggak Ramadan ya nggak tadarus. Astagfirullah. Qurannya parkir, ya itu dia. Karena tidak nikmati. Saham sampai sini ya. Jadi efek makanan haram yang berikutnya yaitu apa? Dia jauh dari bisa menikmati ibadah kepada Allah. Akhirnya karena tidak bisa menikmati, bosan. Coba misalnya jenengan nggak senang film India yang 2 jam 3 jam suruh nonton, males, dipaksa nggak mau. Tapi kalau orang penyandu India bagaimana? Penyandu, wele, bisa-bisa pulang tembok dikelilingi, pohon kelapa dikelilingi itu sampai rumah keliling semua. Orang India kan senangnya kalau ngeliat kayu keliling terus ya udah. Ya, itu dia. Sekarang, nah sekarang mari sekarang jadi renungan kita. Kalau dunia bisa kita nikmati, kenapa kok ibadah sama Allah kita tidak bisa menikmati? Berarti ada sesuatu hijab antara kita dengan Allah. Salah satu hijabnya tersebut apa? Akul haram. Makanan yang Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ini bab haram selesai insyaallah. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya ya. 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 Ya, pembahasan berikutnya insyaallah ya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ambil tempat, kurang 1,5 menit lagi.